Oke, kita mau mulai pembelajaran. Sebelum memulainya, coba cek dulu kursinya, boleh dirapikan dulu. Yang ada sampah, tolong nak dipungut dulu sampahnya nak. Oke, sudah? Oke, Miki, ketua kelas siapkan dulu. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat anak-anak? Sehat, Ibu. Oke, alhamdulillah. Coba cek dulu teman di sampingnya ada yang tidak hadir. Satu orang? Oke, siapa? Zahra. Oke. Baru hari ini sakitnya? Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan sedikit menyajikan sebuah video. Tolong dihidupkan dulu, Cek. Oke, coba ditonton dulu videonya ya, Nak ya. Assalamualaikum Ananda semua. Hari ini kita akan mempelajari materi trigonometri dengan subbab perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Awal penerapan trigonometri, jika ditinjau dari kemanfaatan penerapannya, maka trigonometri bisa dikatakan memiliki kaitan yang sangat erat dalam kehidupan kita, baik yang secara langsung maupun tidak langsung. Hanya saja kita kurang menyadarinya. Apa sih gunanya kita mempelajari trigonometri? Nah, ternyata trigonometri banyak sekali loh manfaatnya. Ayo kita simak beberapa manfaat dalam mempelajari materi trigonometri. Salah satunya pada bidang astronomi, trigonometri bermanfaat dalam menentukan ukuran benda-benda langit. Begitu pula jaraknya. Tidak mungkin kita menghitungnya menggunakan penggaris, kan? Pada bidang teknik sipil, trigonometri bermanfaat dalam menentukan luas dan keliling tanah, menentukan kemiringan jalan, menentukan tinggi gedung, tinggi menara, ataupun tinggi jembatan. Selanjutnya pada bidang arsitektur, trigonometri bermanfaat dalam menentukan kemiringan atap, beban struktural, efek bayangan matahari, dan sudut cahaya terhadap karya arsitektur. Pada bidang geografi, trigonometri bermanfaat dalam menentukan tinggi suatu gunung. Nah, Ananda semua, masih banyak loh manfaat lainnya. Yuk kita belajar, karena semua ilmu pasti ada manfaatnya. Oke, ya. Jadi sudah tahu apa saja manfaat kita mempelajari trigonometri? Sudah. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang materinya adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau memberitahu sedikit tentang tujuan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku menggunakan model pembelajaran based learning, program based learning. Ya, di sini yang pertama terbiasa siswa peserta didik terbiasa memulai pembelajaran dengan pembelajaran perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan afirmasi dan doa secara tertib dan sungguh-sungguh. Tadi sudah kita lakukan. Menunjukkan perilaku, tanggung jawab, dan percaya diri di dalam pembelajaran perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan tertib. Kemudian ini materi inti kita memahami konsep tangan menggunakan konsep gradien.
kesebangunan dan segitiga siku-siku dengan tepat. Kemudian menentukan nilai perbandingan trigonometri lainnya pada segitiga siku-siku dengan benar. Dan terakhir menyelesaikan masalah konstektual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan tepat. Ya. Nah, apa sih yang harus kita ketahui sebelum memasuki pembelajaran hari ini? Nah, ada apa yang pertama? Kemiringan garis atau gradien. Yang kedua, perbandingan pada kesebangunan. Yang terakhir tentang Oke, pertanyaan Ibu, siapa yang masih ingat tentang kemiringan atau gradien? Oke, boleh Hesti silahkan. Oke. Good, betul ya. Jadi rumusnya apa tadi? Y per X. Tadi Hesti menyebutkan sisi apa? Tegak per sisi mendatar. Kalau pada gambar berarti itu sama dengan Y per S. Oke, good. Terima kasih Hesti. Kemudian yang kedua ada tentang perbandingan pada kesebangunan. Ada yang masih ingat? Hesti lagi? Oke, boleh. Silakan Hesti. Oke, good. Jadi dikatakan dia itu sebangun ketika apa, anak-anak? Memiliki perbandingan yang sama. Oke, kemudian ada Pitagoras. Ada yang masih ingat tentang Pitagoras? Oke, good. Manda, silakan. Pitagoras adalah segitiga yang memiliki siku-siku dan siku-sikunya itu memiliki sudut 90 derajat. Masih ingat nggak rumus Pitagoras itu apa? Kalau mencari kemiringan itu C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Oke, good. Bagus ya. Boleh kasih tepuk tangan untuk Hesti dan Manda. Keren. Ya, masih ingat. Jadi tentang Pitagoras itu rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C itu sama dengan apa? Sisi miring atau sisi terpanjang. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi nanti langkah pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kalian LKPD. Nanti di LKPD itu ada sebuah persoalan. Silakan kalian pahami dulu secara individu, nanti baru secara berkelompok. Kemudian nanti kerjakan juga latihannya. Setelah itu nanti kita akan ada presentasi. Jadi nanti akan Ibu pilih untuk tampil. Kemudian nanti setelah selesai presentasi, Ibu akan memberi soal evaluasi. Ya nak ya, penilaiannya berarti di sini Ibu ambil penilaian sikapnya, tanggung jawab dan percaya diri, serta nanti penilaian evaluasi di akhir pembelajaran. Oke, silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Dan Ibu akan memberikan LKPD. Oh, sudah ada yang duduk per kelompok ya? Udah, oh. Oke, nggak apa-apa, bagus. Udah duduk per kelompok, udah ada persiapannya. Kalau ada yang berlebih, tolong kasih ke Ibu ya. Kalau ada yang berlebih ya. Ya, ada yang berlebih? Kurang? Ada yang berlebih? Nah? Oke. Ada lagi yang berlebih? Oke. Nah, kita lihat ya. Kita perhatikan LKPD. Oh, ada yang kalau kurang nih. Kelompok mana yang kurang? Nih. Tolong kasih Miki ke kelompok sana. Ada lagi yang kurang? Sudah? Oke, boleh dilihat LKPD-nya. Boleh dibaca ideal. Soal pada LKPD. Orientasi siswa terhadap masalah. Coba berdiri nak, silahkan. Pak Ahmad adalah seorang penjaga di bola. Jadi Pak Ahmad adalah 160 cm. Dia mempunyai seorang anak bernama Roni yang masih duduk di taman kanak-kanak. Jadi badan Roni adalah 80 cm. Suatu sore Roni dan Pak Ahmad berjalan-jalan di taman. Roni melihat bayangannya dan bayangan ayahnya. Panjang bayangan Roni adalah 50 cm, panjang bayangan Pak Ahmad adalah
terima kasih Aidil. Nah, gambarnya sama ya, yang ada pada layar. Ya, jadi di sini ada anaknya siapa namanya? Roni. Bapaknya siapa namanya? Oke, berapa tinggi Roni? Coba dilihat baik-baik, berapa tinggi Roni? Berapa tinggi Pak Rahmat? Oke, sudah ada di layar ya. Tinggi Roni 80, tinggi Pak Rahmat 160. Oke, bayangan ini si Roni berdiri, bayangannya itu adalah sepanjang 50. Kemudian Pak Roni itu panjang bayangannya dibilang adalah berapa? 2 kali panjang bayangan Roni berapa? 50. Berapa panjang bayangan Pak Rahmat? 100. Oke, sudah paham? Oke, berarti boleh kalian coba telusuri dulu langkah selanjutnya. Silakan dicoba dulu sendiri beberapa menit, setelah itu baru diskusikan bersama kelompok. Dicoba dulu diisi ya. Kemarin Ibu sudah suruh bawa busur, ada bawa busur? Ada? Coba lihat Ibu busurnya. Oke, silakan dicoba dulu nak. Yuk, coba dibaca dulu, pahami dulu, coba sendiri dulu ya. Nah, langsung ke sini dulu, baca dulu apa katanya. Terus? Tarik garis bayang Oke, berarti tarik. Mana ujung kepalanya? Pakai pensil aja dulu, biar nanti kalau salah bisa diperbaiki. Oke. Nah, tarik ke titik yang bulat itu. Ya. dari mana? Dari kepalanya. Oke, jadinya gambarnya apa? Terbentuk kalau di apa ini tuh? Nah, buat di sini gambar segitiga apa? Bisa tarik. Apa katanya? Tarik garis. Mau izin boleh, silakan. Ya. Sini ke sana. Ya, tarik pakai penggaris. Pakai penggaris. Oh, udah betul. Good. Lanjut ke sini. Betul, lanjut. Coba dulu sendiri ya. Ini baca dulu apa katanya. Oh, tariklah garis dari bayangan Roni hingga ke ujung kepalanya. Buatlah kembali bangun datar. Coba kepala ujung kepalanya mana? Oh, nih. Nah, betul, good. Ambil penggaris. Nah, iya betul. Betul, lanjut. Udah, lanjut ke sini. Lanjut ke poin B. Udah, coba baca perintahnya apa? Ah, ya betul. Pakai penggaris, nah, biar rapi. Kalau ada pensil, pakai pensil dulu. Kalau ada yang tidak paham, coba ditanyakan ya. Baca perintahnya. Tariklah garis dari bayangan Roni hingga ke ujung kepalanya. Nah, pertanyaannya ujung kepala Roni mana? Nah, tarik kemana katanya? Bayang, betul, tarik garisnya. Pakai pensil ada? Ada pensil. Kalau nggak ada, udah pena aja nggak apa-apa. Nanti tinggal ganti. Yuk, langsung. Gini kan? Ya, buat jadinya gambar apa nih kalau kita perhatikan? Segitiga. Segitiga apa? Buat. Udah, lanjut ke sini, nak. Kalau sudah lanjut ya, nanti setelah berapa menit rasanya baru didiskusikan per kelompok. Coba dulu sendiri masing-masing. Nah, betul. Kalau ada terkendala nanti panggil ibu ya.
Oke, betul, betul. Oke. Oke, lanjut di sebelahnya. Baca perintahnya, Nak. Baca. Tariklah garis dari bayangan Roni hingga ke ujung kepalanya. Pertanyaannya, ujung kepalanya mana? Nah, betul. Tarik garisnya ke bayangan. Bayangannya mana? Nah, tarik. Iya, betul. Ah, ini dia benar. Jadinya gambarnya apa? Segitiga apa? Nah, lanjut. Udah? Nah, lanjut ke sini, Nak. Ini apa nih katanya? Berdasarkan gambar yang sudah kamu kerjakan, tentukan berapakah perbandingan tinggi Roni terhadap bayangannya. Ya. Apa katanya? Perbandingan tinggi Roni. Tinggi Roni berapa? 80. Terhadap itu jadi apa? Coba nanti diskusikan sama temannya dulu. Ya, didiskusikan dulu sama teman-temannya. Iya, betul. 80 banding 50. Iya, 80 banding 50. Iya, tingginya 80, iya. Nah, betul. 80 banding 50 Banding itu sama dengan apa? berbanding antara tinggi dan Per. Nah, buatnya boleh 80 per 50 atau seperti ini juga boleh. Boleh juga kalau mau dihasilkan, dijadikan pecahan desimal juga boleh. Coba. Perbandingan tinggi Roni tadi dikurangin kan, Bu? Enggak, kan perbandingan, Nak. Tadi apa kata temannya perbandingan itu? Berarti 80 per 50. Iya, betul. Boleh diubah ke desimal. Nah. Alhamdulillah, good ya? Betul. Lanjut. Diskusikan ya. Nah, nanti busur itu gunanya di mana? Coba perhatikan. Di LKPD itu. Nah, betul Nak, lanjut Nak. Lanjut. Kalau sudah coba sendiri, baru diskusikan bersama teman-temannya ya, satu kelompok ya. Nah, lanjut kalau sudah. Nanti ini Nak di sini. Jadi sini, ini sedul. Kalau bingung diskusikan sama kelompoknya. Nah, ini ditarik dulu, baca dulu apa katanya. Ditarik dulu. Nah, baru diukur. Tahu masih ingat cara menggunakan busur? Masih. Coba dulu. Nggak ada penggaris ya? Ya udah, mau apa, tarik. Kayak pensil dulu, kalau salah bisa dihapus. Yang mana?
Apa katanya? Tadi apa kata Hesti? Kemiringan itu apa rumusnya? X per Y. Coba tanya sama temannya. Rumus kemiringan garis apa tadi? Y itu sisi apa? Nah, lihat sisi tegaknya. Betul. Nah ya, habis itu letakkan di tabel, betul nak? Nah ini lanjut. Kemiringan tadi apa rumusnya? Kemiringan garis apa? Betul. Y itu apa? Sisi apa? Sisi tegak. Ini sisi tegaknya yang mana? 80. Nah, buat 80. Diskusikan sama satu kelompok ya. Kalau sudah sendiri-sendiri ya. 90. Kenapa 90? Kemiringan garis. Tadi kan kawannya ibu tanya tuh di awal, kemiringan garis itu rumusnya apa kata Hesti? X per Y. Y per X. Y per X. Y itu sama dengan apa? Sama dengan garis tegak. Sisi tegak per Sisi datar. Nah, masukkan tuh. Dari gambar ini berapa sisi tegaknya, berapa sisi mendatarnya? Kemiringan. Ayo, kemiringan tadi apa rumusnya? Kemiringan garis gradien. Apa itu Y? Sisi tegak. Apa itu X? Coba diskusikan dulu sama kelompoknya. Iya betul. Iya. Iya. Silakan diskusikan sama teman kelompoknya ya, satu kelompok ya nak ya. Pastikan kalian benar-benar paham. Nanti akan ada yang kelompok yang akan tampil. Diskusikan, ini kelompok berapa? Diskusikan nak, sama-sama. Ya, lanjut sampai latihannya ya dikerjakan. Ya, lanjut. Yang mana aku lagi? Baca nak perintahnya. Kemiringan garis yang berbanding antara teknologi dan berarti kayak gini kan? Tariknya kemana? Nah, betul. Oleh Krinawan. Terus? Iya. Enggak, baca perintahnya sayang. Mau ini Bos. Iya, sampai latihan. Ini kayak mana nih Bu? Ini rumus apa tadi? Tadi kan disampaikan kawan ya, sama Manda. Betul. Lihat di sini. Nah, ini ada penamaan. Nih, pahami dulu sama satu kelompoknya. Ini namanya sisi apa, ini sisi apa, gitu.
Ya betul, betul tuh. Lanjutkan. Yang mana? Ini pindahkan jawaban tadi ke tabel. Kalau kami pecahan campuran, berarti campuran juga? Boleh campuran, boleh desimal, terserah kalian. Boleh. Ya. Sudah ada kelompok yang siap? Belum? Belum, oke. Iya, lanjut. Ini lagi, baca. Nah, tadi kan udah disebutkan. Apa rumus kemiringan garis tadi? Masukkan. Y itu yang mana? Nah, apa rumus Y-nya? Y itu sama dengan sisi. Nah, masukkan sisi tegaknya berapa? Itu bukan sisi miring sayang. Ini sisi apa? Tegak per sisi mendatar. Ya. Boleh pecahan, boleh desimal, terserah. Bebas. Kalian maunya kemana? Mau pecahan biasa aja boleh, mau desimal boleh. Ya. Diskusikan ya bersama teman-temannya. Bisa? Sudutnya dapatnya berapa? 90 derajat. 90 yakin? Kan enggak step ini 90. Bukan yang di sini sayang, yang di sini. Oh, yang di sini. Baca. Sudut itu terbentuk yang ini dari bayangannya ke sini. Ah, ini sudutnya. Jadi 120, Bu. Itu lancip apa tumpul? Lancip. Jadi jawabannya berapa? Lihat yang di bagian bawah apa bagian atas? Berapa tahun bawah? Bagian bawah ya? Ya. Ininya, Bu. Iya betul. Bukan yang ini. Bukan. Berarti Sudah ditarik garisnya, harus pas ya. itu miring itu, Bu. Berapa tuh? 61. Kok 61? Kalau 61 dia ke lebih sebelah sini dong. Berarti 59. 59 atau 5 berapa tuh? Pastikan lagi, coba cek. Samain jawaban satu kelompoknya sama nggak? Yang sini udah selesai diskusi ya. Udah Pythagoras ya. Berarti ini 60%. Berapa? Ini 60%. 60 ya? Coba nanti kita samakan sama kelompok lain ya, benar nggak 60? Busernya agak apa? Bukan oleng busarnya ininya bentuk garis. Garisnya. Cara pengambilannya itu, ini kurang pas nih, agak ke bawah. Salah ngambilnya. Udah we, garisnya sama. Ngikutin garis ini aja, Bu. Ya, berapa dapatnya? Buat aja. Udah? Oh.
Sudah ada yang selesai? Belum? 10 menit lagi ya waktu diskusinya, pastikan benar-benar paham. Ya, sudah? Oke, latihannya sudah dikerjakan? Ada latihan? Iya, iya. Ini latihannya juga ya. Waktunya 10 menit lagi diskusikan. Nah, kalian dapatnya berapa di sini? Coba pakai kalkulator, cari tan 90 berapa hasilnya. Sama nggak dengan yang ini nanti? Ada kalkulator? Ya boleh. Sebentar aja ya. Kalau ini tadi apa? Sudut samping per zat, sudut negatif, sudut samping per sudut miring. Nah, kalau yang Tutup kurang. Enggak juga. Coba pinjam kalkulator temennya, ada yang punya enggak? Kalau sudah selesai diskusi dulu ya sama teman-temannya, biar nanti pas presentasi bagus hasil diskusinya. Yang sudah siap diskusikan dulu biar nanti paham ya. Pastikan teman-teman sekelompoknya paham. Latihannya jangan lupa dikerjakan juga. Boleh maju aja ke depan, sini. Lewat sebelah. Ini yang tan. Oh ini kan sudutnya dapat nih. Coba cari tan ini. Tan berapa nih? Nah, cari tan 60 berapa? Pakai kalkulator. Tan 60 berapa hasilnya? Kerjakan latihannya juga ya nak ya. Kalau sudah selesai lanjut latihannya. Ada 2 soal latihan. Kalau ada yang tidak paham boleh maju ke depan ya, tanya ke depan.
ini contohnya kita nanti acuannya seperti ini. Nah, lihat di sini, baca dulu. Ketahui segitiga kita siku-siku di sini. Oke, buat dulu gambar segitiga siku-siku. Kayak gini. Ya, betul. Versi. Jadi ini buat langsung sini. Boleh, terserah. Nanti enggak harus sesuai ini. Iya, sesuai nih. Buat segitiga siku-siku dulu. Harus sesuai panjangan tuh. Enggak harus. Gambar aja. Di sini, Bu. Iya. Kan tadi kan Oke, sudah? Oke, kalau sudah kita ini ya, ada satu kelompok dulu. Kira-kira ada kelompok yang mau tampil? Oke, boleh kelompok berapa? Kelompok 1. Boleh kelompok 1, silahkan. Kelompok 1. Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Hai. Jadi kali ini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari orientasi masalah yang ada di LKPD. Nah, jadi bisa kita lihat dari yang sudah kita lakukan itu, hasil orientasi masalahnya itu adalah yang pertama, nilai perbandingan tinggi badan dan bayangan. Bisa kita hitung dengan tinggi badan per tinggi bayangan. Yang Pak Roni itu adalah 8/5 dan Pak Ahmad itu sama 8/5, yaitu 160 per 100. Lalu kita bisa sederhanakan menjadi 8/5. Oke, coba sebentar yang lain cek dulu, sama nggak jawabannya? Sama, oke. Yang kedua itu adalah nilai perbandingan kemiringan garis. Bisa kita hitung dengan rumus sumbu tegak per sumbu datar seperti yang sudah disebutkan tadi. Untuk Pak Roni itu 8/5 dan Pak Ahmad itu 8/5 juga. Gimana teman-teman, cocok atau enggak? Sama? Oke. Nah, jadi berdasarkan yang di LKPD tadi, kita menghitung sudut berdasarkan unsur yang telah kita bawa. Nah, jadi bisa dilihat di sini yang sudut yang sudah dihitung itu menggunakan unsur, jadi mendapat si Roninya itu 58 derajat dan Pak Ahmadnya itu 58 derajat juga. Nah, jadi Oke, sebentar C, yang ini ya. Nah, gimana caranya C? Coba jelaskan dulu C. Boleh di sebelah sini? Nah, sini aja sih. Nah, jadi bisa kita lihat di sini, kita baca dulu soalnya, yaitu tariklah masing-masing bayangan ke ujung kepala Roni dan Pak Ahmad. Gunakanlah unsur untuk mengukur sudut yang terbentuk. Nah, jadi kita bisa tarik dari kepalanya ini, kepalanya si Roninya itu ke bawah seperti ini. Nah, lalu kita hitung sudutnya yang ini menggunakan busur. Nah, jadi hasil yang saya dapat itu adalah 58 derajat. Oke. Untuk Oke, dapatnya berapa yang untuk Roni ya? ya Roninya Berapa? 58 derajat. 58 derajat. Yang lain gimana? Sama? Sama. Ada yang berbeda? Kalau ada berarti itu kurang teliti menarik garisnya. Coba dicek kembali ya. Itu yang Roni. Kemudian yang Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke Pak Rahmatnya. Itu kita tarik dari atas kepalanya ke ujung bayangannya.
ke ujung bayangannya. Nah, itu kita sudut yang terbentuk di sini itu sama, yaitu 58 derajat juga. Gimana teman-teman, sama atau tidak? Nah, oke. Nah, jadi kesimpulan dari perbandingannya itu adalah tan tetanya atau sudut dari tannya itu adalah 8/5. Nah, jadi untuk selanjutnya itu apa yang dapat kamu simpulkan dari poin yang telah kamu pelajari? Nah, jadi yang dapat saya simpulkan bahwa untuk kita mencari nilai tan, kita bisa menggunakan perbandingan tinggi badan dari bayangan maupun nilai perbandingan kemiringan garis. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman masih nggak percaya kalau kita bisa menggunakan nilai perbandingan tersebut, bisa dicek. Ada yang bawa kalkulator? Rara, boleh tolong coba untuk mencari tan dari derajat 58. Pas, berarti hasilnya 1,6. Dari mana 1,6? Dari 8/5 yang hasilnya 1,6. Berarti bisa kita simpulkan bahwa kita bisa mencari nilai tan dari nilai perbandingan yang kita dapat. Nah, untuk selanjutnya bisa kita lihat ke lembar berikutnya. Itu adalah penamaan sisi pada segitiga siku-siku. Nah, sebelum kita masuk ke orientasi masalahnya, saya akan jelaskan dulu tentang penamaan sudut-sudutnya. Nah, ini. Nah, ini adalah sudut siku-sikunya. Berikut adalah sudut siku-sikunya, bisa teman-teman lihat di sini. Sedangkan di sini adalah sudut penentunya atau alfanya. Nah, jadi kalau misalnya sudutnya di sini, maka untuk sudut depannya yang mana? Ada yang tahu? Yang tahu boleh tunjuk tangan. Silakan Rara. Yang ini. Gak apa-apa, jawab aja nak. Ya, berarti ini benar ya. Berarti sudut yang ini, kalau untuk sudut depannya yaitu yang di bawah ini. Nah, untuk sudut sampingnya itu adalah yang di kirinya. Jadi ya kalau misalnya sudut alfanya di sini, maka sudut depannya adalah yang di sini, dan jika sudut alfanya di sini, maka sudut sampingnya adalah yang di sini. Kenapa yang nggak di sini? Karena di sini adalah namanya itu ada nama sendiri yaitu sudut miring. Jadi udah ngerti teman-teman? Bukan sudut tapi sisi miring atau sisi terpanjang. Baik, udah ngerti teman-teman? Sudah ngerti? Sudah. Ada yang tanya C? Ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang ditanyain nggak tentang ini? Boleh kok. Kalau yang masih nggak paham atau mau diulang? Silahkan bertanya kalau ada yang tidak paham. Curang masih udah ngerti? Oke. Oke, silakan lanjut. Ada lagi? Lanjut ya Bu. Lanjut untuk penamaan sisinya itu. Nah, situ kan udah perhitungan. Nah, kita hitung sisi-sisi tersebut dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, jadi panjang bayangan Pak Rahmat itu kita hitung yaitu 188,7 cm. Jadi sama nggak dengan jawaban teman-teman atau ada yang berbeda? Paham tidak? Kita menggunakan rumus Pythagoras. Kalau tidak paham biar jelaskan Cece, bisa? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Kalau nggak bisa biar jelasin. Tadi sudah dapat jawabannya berapa? Kok nggak ada suaranya nak? Berapa jawabannya? Oke, 100. Yang lain ada yang belum dapat? Ada? Kalau nggak ada boleh Cece boleh dijelaskan lagi Cece? Silakan. Nah, jadi kita jelasin ya untuk sudut Pak Rahmatnya itu kita buat dulu segitiganya. Nah, ini untuk sudutnya di sini 160. Bukan sudut, panjangnya. Panjangnya, sisinya dan sisi ini 100. Nah, di sini bisa badan Pak Rahmatnya, di sini kepalanya dan di sini kakinya dan sini ujung bayangannya. Nah, kita sekarang tuh mencari, kita yang belum diketahui itu adalah sudut miringnya. Nah, jadi kita cari menggunakan rumus Pythagoras yaitu mi kuadrat atau sudut miring kuadrat sama dengan sudut
depan kuadrat. Tahu sudut depannya yang mana? Sudut depannya yang mana? 160. Sudut depannya. Kasih tanda di mana sudutnya. Oke. Di sini sudut depannya, maka di sini sudut depannya. Kalau misalnya sudut sampingnya di sini. Nah, miring pangkat 2 sama dengan depan pangkat 2 ditambah sisi sampingnya kuadrat. Oke, di sini masih udah ngerti atau masih ada yang belum paham? Sudah? Oke. Oke, kita lanjut. Sudut depannya yang ini berarti 160 kuadrat ditambah 100 kuadrat. 160 kuadrat berapa hasilnya? Oke, 26.600 ditambah 100 kuadrat berapa hasilnya? 10.000. Apa mana suaranya? 10.000. Oke, ditotalin jadinya itu 35.600. Nah, karena di sini mi-nya masih kuadrat, maka kita cari akar dari mi-nya. Nah, atau sisi miringnya itu adalah akar 35.600. Hasilnya itu adalah 70. Nah, di sini hasilnya. Kenapa saya bisa dapat 188,7? Sudah paham belum teman-teman? Sudah. Oke. Ada lagi? Ada lagi mau disampaikan? Ada, Bu. Oke, masih lanjut. Silakan. Oke, yang di bawahnya, di yang orientasi masalah itu, yang di bawahnya itu adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, bisa dilihat di gambarnya, Bu. Boleh slide-nya, Bu? Boleh. Bentar ya. Oke, silakan. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman. Kalau misalnya di sini alfanya, maka sudut depannya di Boleh dihapus dulu. Nah, kalau misalnya sudut alfanya di sini, maka sudut depannya adalah Bentar ya, Ibu besarin dulu. Nah, kalau misalnya di sini sudut depannya adalah X. Kalau sudut sampingnya Keluarkan suaranya, Nak. Oke, ulang. Mana sisi depannya tadi? mana sisi depannya? Untuk sisi sampingnya? Kenapa enggak, Z? Berarti kita mulai dari untuk menentukan sin alfa atau sudut sin itu adalah X per Z. X di sini tadi sudut apa? Berarti di sini adalah sudut depan. Z itu apa tadi? Miring. Berarti di sini adalah depan per miring. Coba cek punya teman-teman benar atau enggak? Benar. Nah, untuk Y di sini, Y-nya tadi apa? Samping. Sudut samping. Berarti di sini sudut samping. Z-nya adalah sudut miring. Berarti di sini samping per miring. Oke. Untuk X-nya tadi sudut depan. Y-nya untuk samping. Berarti di sini adalah depan. Oke. Nah, di sini masih kosong. Itu apa namanya? Ada yang tahu? Tan alfa. Oke, masya Allah. Nah, lanjut ya. Ini adalah Z per X. Z ini tadi apa? Miring. X-nya adalah depan. Berarti adalah miring per depan. Atau bisa kita sebut, nah ini adalah kebalikan dari sin. Nah, apa kebalikan dari sin? Ada yang tahu? Oke, kosetan alfa. Oke, ini lanjut ya. Z itu adalah miring. Y-nya samping. Ini adalah miring per samping. Nah, nama ini adalah perbandingan dari cos alfa yaitu sek alfa. Oke. Nah, dan yang terakhir itu Y-nya itu adalah samping. Apa? Samping. Untuk per X, X-nya itu adalah depan. Ini adalah samping depan. Namanya
pelajaran kali ini bahwa sisi sin itu adalah sudut depan atau miring, atau bisa kita sederhanakan jadi sin demi. Nah, sedangkan untuk cosnya itu adalah sudut samping per sudut miring, atau bisa kita singkat dengan cos sami. Dan yang terakhir itu tan alfa, bisa kita hitung dengan depan per samping, atau bisa kita singkat dengan tan desa. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang tidak disengaja maupun tersengaja. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good ya. Terima kasih Cece atas penjelasannya. Kira-kira gimana? Ada yang masih belum paham? Paham? Oke, jadi yang dari dijelaskan Cece tadi kita mendapatkan apa? Dari tinggi Roni, tinggi Pak Rahmat, terus dari busur yang kalian gunakan, itu yang kalian dapat simpulkan tadi apa kata Cece? Apa? Keluarkan suaranya nak, apa? Apa Ce tadi Ce? Apa kesimpulannya tadi? Memiliki perbandingan yang sama. Perbandingan yang sama itu sama dengan rumus tan ya, sama dengan rumus tan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan ke latihan. Ibu minta satu kelompok lagi. Siapa kira-kira yang bisa? Oke, boleh. Kelompok berapa nak? 5. Kelompok 5. Namanya siapa? Naila. Oke, Naila. Silakan Naila. Dihapus aja dulu papan tulisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya. Siang. Perkenalkan, saya Naila Tasya Fitri. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang contoh soal latihan yang ada di LKPD, yang itu soal nomor 1. Di mana di LKPD tersebut ada soal di mana diketahui segitiga PQR siku-siku DQ dengan panjang sisi PQ 5 cm dan panjang PR 13 cm. Tentukanlah sin P, cos P, kosekon P, sekon P, dan kotan P. Nah, sebelum kita masuk ke soal, saya ingin mengulang kembali apa yang telah dibahas oleh Cece. Nah, seperti yang sudah dibahas oleh Cece tadi, di mana tadi ada yang sudut depan, samping, dan ada sudut miring. Nah, maka kan tadi katanya di dalam soal tersebut tentukanlah sisi P. Maka kalau di sini Q, di sini P, Q, R. Nah, kalau misalnya sudutnya di sini, sudut garis depannya yang mana? Yang sisi bawah. Sisi sampingnya? Sisi miring? Ya, benar. Baiklah, kita lanjut ke soalnya. Di sini Q. Ini P. Yang kita diminta untuk mencari sin P, cos P, kosekon P, sekon P, dan kotan P. Kita pertama akan yang di sini udah diketahui dari soalnya apa aja? Coba lihat soalnya di halaman terakhir. Yang mana yang 12? 13 cm. Sisi yang ini 5 cm. Nah, sebelum kita mencari yang diminta oleh soal, kita harus menentukan dulu panjang dari garis QR ini berapa. Kita menggunakan rumus Pythagoras. Tepat sekali. Baik, kalau kita mulai dari QR. Itu miring.
kurang 13 pangkat 2 169. 5 pangkat 2 25. 109 tambah 25 144. Ditambah apa dikurang? Dikurang ya, tadi nyebutnya tambah. Tambah, salah. Kesalahan teknis, maaf. 144. Berapa? Akan 12. Jadi, panjang QR berapa? 12 meter sentimeter. 12 sentimeter. Nah, panjang QR udah dapat nih. Sekarang kita cari dari sin P-nya berapa? Sin P. Sini aja, sini, di sebelah sini. Sebelah situ. Takut nggak nampak. Nah, pertama kita cari sin P. Nah, sudut P tadi yang mana? Di atas. Rumus dari sini itu apa tadi kata Cece? Depan per miring. Mana garis depannya? Bawah. Berarti angkanya 12, miringnya 13. Berarti 12. Ya, 12 per 13. Kalau cos tadi itu samping per miring. Sampingnya 5, miringnya 13. Jadi 5 per 13. Tan rumusnya? Depan sudah depan yang mana? 12, sampingnya 5. Jadi 12 per 5. Sampai. Bu, lanjut sebelah sini apa? Boleh. Paskan kira-kira untuk 3 lagi. Agak ke kiri sedikit boleh. Nah, jadi sin P, cos P, tan P udah dapat. Tapi kan tadi juga diminta cosecant P, dan cotan P. Jadi kita cari juga. Itu sama dengan. Nah, cosec P itu kebalikan dari sin P. Kalau sin P itu kan sisi ini, sisi depan per sisi miring. Kalau cosecant P itu kebalikannya, yaitu sisi miring per sisi depan. Berarti 13 per 12. Terus ada secant P. Secant P ini dia itu kebalikan dari cos P. Cos P berapa? 5 per 13 itu kan samping per miring. Kalau jadi secant P nya berarti dia dibalik. Berarti 13 per 5. Selanjutnya ada tan P. Cotan P. Cotan P. Kelihatan nggak kalau nulis di bawah? Tan P. Cotan P itu kira-kira kita nggak kebalikannya dari yang mana? Tan P. Kalau tan P tadi apa rumusnya? Depan per samping. Kalau jadi cotan P? Berapa tadi tan P? 12. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apakah dari penjelasan? Apakah dari penjelasan saya ada yang mungkin ragu-ragu atau ingin ditanyakan? Atau mungkin ada yang kurang paham? Kalau belum paham boleh tanya, Nak. Silahkan. Ideal. Coba tanya ideal apa? Enggak. Sudah? Tidak ada yang bertanya? Baiklah, jika sudah paham, maka akan saya tutup.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good ya. Terima kasih Naila. Oke, nah kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Yakin tidak ada? Oke, kalau tidak ada, latihan yang keduanya gimana? Ada yang sudah selesai? Belum? Oke, kalau belum berarti itu nanti jadi PR ya nak ya? Oke. Nah, coba kira-kira sampai di sini kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tes evaluasi. Kira-kira gimana? Dari penjelasan Cece dan Naila tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut untuk evaluasi, tes evaluasi. Bisa? Oke, kalau bisa silakan keluarkan kertas lembar. Ya, silakan keluarkan kertas lembar. Silakan buat namanya ya, jangan lupa nama kelas. Sudah? Oke, Ibu kasih waktu kurang lebih 8 menit ya. 8 menit. Oke, silahkan dicoba. Kerjakan masing-masing. Ada 3 soal ya. Nampak di papan tulis soal evaluasinya? Nampak? Oke, silahkan dicoba. Jelas? Kurang jelas? Oke, Ibu bacakan aja. Buat dulu gambarnya atau gimana? Memang tidak nampak? Yang bagian mana yang nggak nampak dari dibacakan? Yang bagian mana? Angka yang mana? Ini 5, ini 12. Oke, yang ini 3, ini 4. Terus yang gambar ketiga 7 sama 24 cm. Boleh bersoal, boleh mau langsung juga nggak masalah. Pilihlah jawaban yang benar dari pernyataan berikut. Jadi ada 3 gambar, ada tan A, tan B, tan C. Tentukan mana yang benar, mana yang salah. Ya, oke. Yang kedua nampak angkanya 8 dan 17. Oke, silahkan dicoba nak. Kerjakan masing-masing ya.
tingkatan A. Oke, waktunya 1 menit lagi. Apa ya? Oke, sudah. Boleh satu kelompok perwakilannya ambil, dikumpulkan. Maju ke depan antar satu kelompok, kumpulkan satu. Satu kelompok, satu orang perwakilan maju mengumpulkan jawaban satu kelompoknya. Silahkan, Nak. Yuk, kumpulkan. Kumpul aja, yuk. Kumpul. Satu orang aja yang maju ya, perwakilan per kelompok. Yo, ayo, ayo. Ayo, Nak. Cece, tutup, Cek. Ya. Yuk. Makasih. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih. Oke, sudah mengumpulkan semuanya? Oke. Nah, jadi kita sudah membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ibu minta satu orang menyimpulkan. Ada yang bisa? Yang kita pelajari hari ini apa saja? Silakan. Ya, siapa yang mau? Siapa yang bisa? Hesti, silakan Hesti. Simpulkan pembelajaran kita hari ini. Berdiri, Nak. Besarkan suaranya. Oke. Boleh lihat LKPD-nya, silahkan. Simpulkan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu Besarkan lagi suaranya. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kita mengetahui bahwa pembelajaran trigonometri itu memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan, dan selain itu juga kita bisa melakukan perbandingan terhadap segitiga siku-siku. Untuk rumusnya apa? Rumus yang digunakan apa saja? Ada rumus sin, cos, tan, kosen, kosen, tangen, dan kosekan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Hesti dulu. Ada yang bisa menambahkan? Kira-kira siapa yang mau menambahkan? Silakan. Siapa yang mau? Oke, siapa yang mau, Nak? Oke, Cece, silakan, Ce. Silakan. Nah, jadi satu lagi yang belum disebutin Hesti itu, kesimpulan pada hari ini, jika kita ingin mencari
hasil nilai dari tan, maka kita bisa menggunakan hasil dari perbandingan dari segitiga itu. Oke, good. Terima kasih Cece. Oke. Nah, jadi intinya itu apa, Nak? Pembelajaran kita. Jadi perbandingan trigonometri ini ada rumus sin, terus cos, kemudian tan. Apa rumus sin? Depan per miring. Apa rumus cos? Apa rumus tan? Nah, betul. Jadi intinya itu kita harus tahu dulu mana sisi depan, samping, dan miring. Nah, seperti ini. Ibu punya ada gambar segitiga di sini, sudutnya di sini. Kira-kira sisi depannya yang tegak atau yang mendatar? Yang tegak. Sisi sampingnya yang mana? Yang mendatar. Nah, yang ini tentunya pasti sisi miring atau sisi terpanjang. Jadi kita harus tahu dulu di mana terletak sisi samping, sisi miring, kemudian sisi depan. Baru kita gunakan rumus. Apa tadi rumus sin? Sin. Rumus cos? Rumus tan? Oke, good. Kira-kira untuk pembelajaran hari ini ada yang masih belum paham? Tidak? Oke, silakan nanti dipelajari lagi, dipahami lagi lebih lanjut. Tadi sudah ada LKPD dan bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Silahkan dipelajari lagi. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sudut-sudut istimewa. Silahkan dibaca untuk pertemuan selanjutnya ya, Nak ya. Oke, nah demikian pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf bila ada kekurangan. Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi